Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almantik Reaction. Nah, jadi teman-teman, kita akan menyaksikan satu video di mana perdebatan saya dibalik satu pertanyaan, di mana ada Oten bertanya. Apa yang ditanyakan oleh orang Kristen tersebut? Bang Daman, semua agama itu benar, ya. Cuma beda-beda di dalam mengaplikasikannya saja. Nah, terus aku kemudian memalingkan pembicaraan tersebut dengan pertanyaan kepadanya. Sekarang ketika kamu membela Yesus, itu karena apa landasannya? Dan kemudian bersikukuh dan tegas mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jawabannya adalah karena Yesus Tuhan yang maha benar. Aku tembak dia lagi dengan pertanyaan. Andaikan kamu dulu dilahirkan daripada orang tua ataupun bapak dan mama yang beragama Buddha, apakah kamu hari ini masih menyembah Yesus? Kalau dia jawab masih, berarti sangat munafik. Tidak bisa dipungkiri bahwa keagamaan siapapun itu diturunkan oleh orang tua. Namun, sama seperti kita yang Islam, juga diturunkan oleh orang tua. Lalu ketika hal itu dibalikkan kepada kita, bagaimana kita akan menjawab? Bagaimana kita akan menjelaskan? Misalnya Anda yang orang Islam ditanyakan, kenapa kamu Islam? Ya karena Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha benar. Ditanyakan, andaikan dulu bapak dan mama kamu lahirnya Kristen, apa agama kamu? Apakah kamu Islam? Lalu bagaimana kemudian kita akan menjawab dengan hal yang seperti itu? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Oh, seperti itu ya. Ini berarti sama seperti begini ya. Tanah itu kan adalah sebuah material yang dari alam itu. Betul. Ya. Nah, tapi kan manusia itu diciptakan dari tanah. Itu kan Ustaz kan? Tanah. Ya, sedaman juga nih. Tapi tanahnya itu dipecah lagi gitu, dikonstruk. Misalnya begini. Kalau ada seorang manusia yang sering bikin onar, berarti dia diciptakan dari tanah longsor. Kalau dia punya sifat sombong, angkuh, jumawa, artinya dia diciptakan dari tanah tinggi. Kalau dia suka berbelanja seperti Uniriva nih, gemar belanja, cekot barang, artinya dia diciptakan dari tanah abang. Gitu. Kalau dia rajin beribadah seperti teman-teman kita yang para apologet, artinya diciptakan dari tanah suci. Gitu kan. Kalau dia suka bikin emosi seperti Oten, itu dari tanah sengketa itu, karena memang bikin pukul aja sebenarnya itu kan. Kalau jarang pulang seperti Daman ini, artinya dia diciptakan dari tanah rantau itu. Kalau dia menyembah manusia, dia diciptakan dari tanah kosong. Tidak kosong. Kalau suka beramal seperti Ustadz Madu, dia suka beramal, bersedekah, artinya diciptakan dari tanah wakaf itu. Subhanallah. Ya, Itu ya. ya. Filosofi tentang Ada satu lagi Bung Rocky, orang-orang introvert, orang-orang introvert mereka Itu mengatakan dari tanah kuburan. Ustaz. mantap, benar. Kalau Bro Rocky dari tanah apa, Bro? Ya, saya dari tanah air karena nasionalisme saya itu besar itu. Bang Jibril belum tidur. Halo Bang, demam bola. Demam aja nih Bang dari tadi. Halo Bang, demam bola. Halo Bang. 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 Halo Bang, Islam Kristen Bang. Halo, Ya, selamat pagi Bang. Kristen Bang. Oh iya, gimana Bang? Yo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat Bang. pagi ya Bang. Ya. Ya, selamat pagi, cemilan yang nikmat. Silahkan. Jadi menurut Eh, gimana Bang? Rocky, Ya Bro Rocky, coba tanya ke Bro Rocky. sebelumnya saya minta izin dulu Bang, mungkin pertanyaannya agak sensitif nantinya. Oke, silakan bertanya Bang. Nah, bertanya dulu, nanti kami yang Oh, Abang bertanya. Lanjut. boleh, silakan Bang. Eh, bukan bermaksud untuk menyinggung Siapa? pihak manapun ya Bang ya. Mantap. Tapi di sini
Saya bertanya berdasarkan berangkat dari keresahan saya sih, gitu Bang. Pertanyaannya, bagaimana sih pendapat Bung Rocky saat ini melihat pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi begitu? Mungkin sekian begitu. Intoleransi. Tunggu. Udahlah, Bro Rocky dulu dah. Ntar lagi saya bilang. Iya, nanti saya serahkan ke Ustadz Daman itu. Jadi toleransi itu bukan menghargai. Dengarkan dulu, bukan menghargai. Menghargai itu membayar itu. Toleransi itu artinya membiarkan itu. Itu dalam sosialisme, humanisme atau hubungan intersubjektivality sesama manusia, itu tarafnya adalah membiarkan orang lain itu karena masing-masing punya hak. Jadi dalam bersosial kita toleransi, tapi dalam berakidah tidak mungkin bertoleransi. Ibaratnya you nggak mungkin menyembah Tuhan agama Hindu, agama Buddha, itu nggak mungkin, tapi you membiarkan, you bersosial dengan sesama manusia. Kalau you menyalahkan pemimpin, itu you salah, karena urusan pemimpin bukan mengurus agama itu. Bahkan pemimpin yang di Arab saja atau di Vatikan itu nggak mengurus agama Islam atau Kristen, itu dia mengurus negara itu. You kalau mau bahas agama, tentang agama ya bahasa di RT dulu, RW dulu. Kalau nggak tembus di sana ya you naik ke MK tuh, nanti diurus sama Menteri Agama itu. Jadi dari situ saja sudah bisa menguji taraf berpikir Anda itu. Artinya itu sama seperti ini pemerintah gimana, kemiskinan di mana-mana, saya pengangguran itu karena you malas aja, you bodoh tidak mau bekerja, you miskin nyalakan pemerintah gitu. Sementara pemerintah bukan ngurusin dia jadi pintar atau tidak, tapi mengurusi gimana biar sejahtera itu masyarakat itu. Jadi sampai situ paham ya, kita nggak boleh tuh mengkambing hitamkan itu. Ini gimana? You punya Tuhan dikambing hitamkan, you punya presiden dikambing hitamkan atas kemalasan you, atas kebodohan you, atas kedunguan you, itu tidak boleh itu. Kita yang malas ibadah, kita yang malas berbuat baik, disalahkan Tuhan itu. Wah kan ditebus itu. Ini karena ada dosa waris. Kita jadi bodoh, kita jadi miskin, menyalahkan pemerintah. Padahal kita yang malas bekerja itu. Jadi hilangkan falasis dalam berpikir itu cacat logika namanya itu. Sekian, silakan Ustaz Daman. Oke, bentar, saya jelasin. Saya buat modul dulu. Tahu nggak Bang, toleransi itu gini Bang. Sebelum kita jelaskan modul yang ada di belakang, kita harus tahu dulu. Toleransi itu tidak dalam hal bab ketuhanan Bang. Karena apa? Pertama ya, antara Islam dan Kristen saja. Menurut teologi Islam, Yesus tidak disalib. Berarti Yesus tidak disalib, tidak adanya penebusan dosa terhadap orang Kristen. Dan bagi orang Islam, Yesus bukan Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Apakah Abang akan setuju penjabaran orang Islam terhadap Tuhan Abang? Tidak akan. Sama seperti orang Hindu yang tidak meyakini Yesus. Apakah Abang akan meyakini bahwa ya Brahmana, Siwa, dan Krishna sama Tuhan seperti Abang? Tidak. Untuk menunjukkan apa? Apapun yang diyakini, yaitu hak pribadi masing-masing dalam keimanan. Tapi yang namanya toleransi, yaitu saling berbuat baik. Artinya, Abang non-muslim. Kami diajarkan di dalam hadis Nabi untuk berbuat baik terhadap non-muslim, bahkan yang tidak mau menyembah Allah. Apa dalilnya? Allah sendiri mengatakan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman. Apa itu Rahman? Bahkan Allah Ta'ala kepada orang yang tidak menyembahnya saja, Allah itu Maha Penyayang. Apa penyayangnya? Masih memberikan mereka nafas. Apa penyayangnya? Masih memberikan mereka rezeki. Apa penyayangnya? Masih memberikan mereka kehidupan. Makanya kami diajarkan untuk berbuat baik kepada setiap manusia yang menyembah Allah, bahkan yang tidak menyembah Allah. Berbuat baik. Arti berbuat baik bagaimana? Jika kemudian Abang sakit, jika Anda adalah tetangga saya, maka wajibnya orang Islam untuk membawa Anda ke rumah sakit. Maka wajibnya orang Islam untuk tahu bahwa Anda masih hidup, menjamin keselamatan Anda, menjamin keamanan Anda. Itulah toleransi. Bukan dalam hal memfitnah Tuhan. Bagaimana kemudian saya mengatakan memfitnah Tuhan? Seperti ini, Bang. Nih kita jabarin ya. Ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sudah pasti satu, Pak. Tidak mungkin semua Tuhan itu benar. Seandaikan semua Tuhan itu benar, misalnya Hindu dengan Brahmana, Siwa, dan Krishna, Buddha dengan Buddha secara Gautama itu kan, Kristen dengan Yesus. Nah, Islam dengan Allahnya. Apakah Tuhan berumbuk untuk bikin Abang dan bikin bumi? Yesus, gimana? Bikin bumi kita? Nggak tahu nih Brahmana, lo gimana? Tuh gua tanya Krishna dulu dah. Gimana Siwa buat bumi?
Zeus buat bumi kita. Enggak mungkin, itu ditolakkan akal. Agar tapi tetap ada satu Tuhan yang paling benar. Mana Tuhan yang paling benar? Di mana akal mendapati dia itu maha kuat tanpa satu titik pun maha lemah. Itulah Tuhan yang paling benar. Nah, ketika Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu firman menjadi manusia. Islam dengan penjabarannya Tuhan itu tidak pernah menjadi apapun, karena dengan tidak menjadi apapun pun bisa untuk kemudian dikenal. Hindu menjabarkan dengan Brahmana, Siwa, dan Krishna. Buddha dengan mengatakan Tuhannya bermediasi ke dalam sebuah patung. Untuk menunjukkan apa? Tuhan yang paling benar menurut Islam yaitu Allah. Maka di luar yang memahami Allah adalah memfitnah Allah. Yang memfitnah Allah itu menjadi manusia. Yang memfitnah Allah itu menjadi sosok tiga Brahmana, Siwa, dan Krishna. Yang memfitnah Allah itu menjadi Buddha. Untuk menunjukkan apa? Ini intoleran dalam hal seperti ini. Yang aku yakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi patung. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Karena apa? Manusia hakikatnya maha lemah. Bagaimana kemudian maha lemah dalam satu wadah maha lemah adanya maha kuat? Itu akan ditolakkan oleh akal. Sama seperti ibu kita. Ketika ibu kita satu sosok yang kita pandang dermawan, hebat, luar biasa, tiba-tiba orang yang fitnah. Siapa ibu kita? Pembegal. Siapa ibu kita? PSK. Siapa ibu kita? Pemabok. Apakah kita akan setuju dengan semua ini? Tidak. Untuk menunjukkan apa? Allah aja bilang, "Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Kuciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Tapi Allah bebaskan di An-Naba 39. "Faman syaa takhadha li rabbih ma'aba." Kalau kamu mau kepadaku, kamu akan kembali. Menunjukkan apa? Allah membebaskan. Kamu menyembah aku, ya udah. Nggak mau menyembah selain aku, ya silahkan. Untuk menunjukkan apa? Itulah toleransinya. Apa? Membiarkan kami berbuat baik kepada kalian dan kalian berbuat baik kepada kami. Dengan apa? Bang, ngopi kita. Yuk. Bang, aku sakit, bawa ke rumah sakit. Gaskan. Tapi dalam hal kamu memfitnah Tuhan, ya aku tidak bisa membiarkan itu. Dalam hal kamu mengatakan Tuhan itu manusia, aku tidak akan bisa membiarkan itu. Dalam hal kamu mengatakan Tuhan itu berbentuk patung, aku nggak bisa membiarkan itu. Gitu, Bang. Makanya perlu dulu kita untuk ketahui satu Tuhan yang benar. Karena tidak mungkin Tuhan itu agama ada 27, maka Tuhan juga ada 27. Itu ditolakkan akal. Sudah pasti agama, misalnya agama ada 27, tetap Tuhan itu satu, selebihnya sedang memfitnah Tuhan. Itu logikanya, Bang. Maka kita kudu membicarakan mana Tuhan yang benar dulu gitu. Gimana, Bang? Apa kita bicarakan tentang Tuhan yang benar itu gimana, Bang? Lanjutan ya, Bang. Apa? Berarti Abang bilang kan tadi Tuhan itu cuma satu, selebihnya itu fitnah. Berarti selebihnya ini kan maksudnya agama ya, Bang? Ya, agama yang ada di dunia. Selebihnya mendeskripsikan dan menyuguhkan Tuhan kepada kita. Abang agamanya Kristen kan? Ya, kalau dulu, jawab yang jujur. Kalau dulu bapak dan mama abang agama Buddha, apa agama abang sekarang? Yang jujur. Buddha. Untuk menunjukkan apa? Tuhan itu diwarisi apa bukan? Diwarisi. Lalu kemudian Tuhan dicari apa didiamkan? Menerima apa yang diwarisi? Dicari apa didiamkan, Bang? Maksudnya? Gini, saya lahir dengan ibu dan ayah yang Islam, maka saya Islam. Anda lahir dengan ibu dan ayah yang Kristen. Misalnya Anda lahir dalam keadaan ibu dan ayah adalah Hindu, pasti hari ini Abang beragama Hindu. Menunjukkan apa? Apakah sudah benar agama yang diwariskan oleh orang tua, Abang, kira-kira? Belum tentu juga. Untuk menunjukkan apa? Kita harus mencari Tuhan. Karena kesempatan bertuhan itu hanya sekali. Itu yang Abang harus tahu tuh. Jadi kita harus membicarakan dulu. Harus membicarakan dulu Tuhan yang benar itu menurut kita itu gimana. Karena apa, Bang? Kebenaran sejati itu ada di mana menurut Abang? Bang? Bagaimana kita... Kalau menurut... Apa? Gimana, Bang? Kalau dalam ajaran Kristen ya, Bang ya? Ya. Ajaran yang paling baik itu adalah saling mengasihi. Itu aja. Oke, pertanyaan saya, Bang, tanpa beragama bisa nggak kita jadi baik? Tanpa beragama. Bisa nggak kita untuk jadi orang baik? Bisa. Nah, untuk menunjukkan nggak kenapa harus Kristen, Bang?
Tunggu, aku promosi dulu. Aku belum promosi YouTube aku nih. Aku ya sematin dulu YouTube aku. Ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Isinya ilmu semua di dalamnya. Ilmu penjabaran logika lah. Oke bang, bisa nggak tanpa beragama kita untuk menjadi orang baik, bisa nggak? Menurut saya bisa bang. Bisa. Jadi ngapain kita harus beragama Karena hanya untuk menjadi baik? Dan pertanyaan saya lagi, ada nggak agama yang mengajarkan keburukan? Tidak ada. Nah, karena jikalau agama mengajarkan keburukan, ada nggak yang mau menganut agama yang mengajarkan keburukan? Misalnya, agama, nama agamanya apa? Estapros. Apa ajaran agamanya? Jika kamu bertemu manusia, injaklah batang lehernya. Mau abang beragama seperti itu? Pasti enggak kan? Tidak lah bang. Nah, tapi berarti menunjukkan apa? Setiap agama mengajarkan kebaikan. Mengafirmasi kita untuk mengekang kita untuk menjadi lebih baik. Di mana kebaikan itu sejatinya ada pada kita. Keburukan itu sejatinya ada pada kita. Tugas agama mengafirmasi kita untuk senantiasa jadi paling baik. Karena apa? Aturan dan runtutan dalam hal keagamaan. Bentar, ngelek ini, ngelek. Ini ngelek ini. Dah. Terus ini bang, bedanya bertuhan dengan beragama begitu. Bedanya bertuhan dengan beragama kita menerima saja agama yang disuguhkan kepada kita. Hari ini kita membela Kristen, padahal kalau seandainya orang tua dan bapak kita dulu Buddha, hari ini kita bela Buddha. Dan bahkan kita tidak akan mengimani Yesus. Kalau dulu bapak dan mama kita Hindu, hari ini kita membela Brahmana, Siwa dan Krishna, dan tidak kita akan pernah menyembah Yesus. Menunjukkan apa? Penyembahan kamu terhadap Yesus karena diwarisi orang tuamu. Tapi sudahkah kamu menentukan dengan akalmu, di mana akalmu untuk menemukan kebenaran itu, untuk layaknya kamu menyembah dia gitu. Itu yang harus abang pikirin. Makanya saya tanya abang, kepada abang, seandainya bapak dan mama abang dulu Hindu, agama apa abang sekarang? Yang jujurnya gimana? Hindu kan bang? Iya. Nah, lalu kenapa Yesus menjadi Tuhan yang benar? Karena dalam ajarannya mau seperti itu. Kalau dalam ajarannya seperti itu, seperti apa bang? Dalam ajaran Kristen ya Yesus ya Tuhan gitu. Begitupun sebaliknya. di agamanya Jangan abang. tolak logika abang. Itu aja. Bang, Tuhan maha waras. Hebatnya Tuhan ciptakan kewarasan kepada abang. Artinya apa? Kata Allah, konsep huda itu, ya. Huda itu apa? Hidayah. Ketika kita berani menggenggam kebenaran. Pertanyaan saya kepada abang. Seluruh dunia menuliskan api itu dingin, seluruh dunia selain abang. Tapi ketika abang datang kepada api, abang pegang panas. Mana yang kebenaran? Yang dicatatkan oleh dunia, yang dituliskan oleh dunia, ataupun yang abang experience sendiri dan rasakan bahwa dia panas. Mana kebenaran sejati? Apa yang saya rasakan sendiri. Apa yang rasakan kan? Menunjukkan apa? Kebenaran sejati itu datang daripada akal. Ya kan? Jangan tolak logika abang. Itu aja. Karena Tuhan Sang Maha Waras. Wajar Tuhan membedakanmu dengan binatang. Karena apa? Dia titipkan kewarasan. Biar kamu bisa berpikir. Pikirkanlah dengan waras, bertuhanlah dengan waras. Kalau enggak, rugi kau kuberikan akal. Kalau hanya untuk menuhankan sesuatu, kamu harus buang kewarasan. Rugi aku berikan kamu akal. Maka penentu kita antara racun dan makanan, akal. Penentu kita antara antara duri dan jalan yang bagus, itu akal. Untuk menentukan mana keras, mana lembek, itu akal. Untuk menentukan mana benar, mana salah, itu akal. Jadi bukan apa yang diomongkan orang. Jadi bukan apa yang dituliskan orang. Jadi bukan apa yang diyakini oleh semua orang. Tapi ketika hal itu disampaikan, aku bisa cerna nggak? Aku bisa terima nggak hal tersebut? Itu aja. Makanya aku tanyakan kepada abang. Coba abang kaji lagi. Kalau dulu ibuku Hindu, kenapa aku harus meyakini Yesus? Oh, karena ajaran kasih. Lah, tanpa Yesus pun aku bisa berbuat baik. Misalnya ateis, tidak bertuhan. Hari-harinya dia baik banget. Apakah itu karena Yesus? Buktinya dia nggak percaya Yesus. Dia ateis, nggak percaya Tuhan.
Dia baik banget ke semua orang. Apakah itu karena Yesus? Dia nggak bertuhan. Apakah itu karena Brahmana? Ya dia nggak bertuhan. Apakah itu karena Krishna? Ya dia tidak bertuhan. Untuk menunjukkan apa? Kebaikan itu datang daripada murni pribadi. Jadi iming-iming ajaran kasih itu bang hanya bukan thumbnail apa template. Padahal kasih itu ada pada diri kita sendiri. Dan tidak ada agama yang tidak mengajarkan kasih bang. Semua mengajarkan kasih. Bedanya agama itu tugasnya menyuguhkan Tuhan. Tugas kita di dalam hal meneliti agama berpikir ini masuk akal ataupun tidak. Karena apa? Sesuatu yang tidak masuk akal, maka rugi agama itu menyuguhkan Tuhan. Sedangkan Tuhannya tidak bisa menembus akal. Karena kebenaran sejati itu akal. Jadi Huda kebenaran ketika abang berani genggam ini benar gitu. Sekarang gini bang, aku tanya, andaikan kita harus memilih Tuhan, anggaplah kita buang semua ketuhanan. Kita buang. Ini akal kita, ini simak baik-baik bang ya. Semoga abang bisa berpikir dan gak harus ke Islam, tapi abang cukup berpikir dengan apa yang saya jelaskan. Jangan pernah tolak akal abang ketika menyetujui, itu aja kepada abang. Oke, ini manusia bang. Ini abang nih. Siapa namanya bang? Salam kenal bang. Siapa namanya bang? Jack, Bang. Zekom. Iya. Oke. Bang Zekom, ya. Hebatnya akal abang pertama, ada chipset diferensia. Bang, ketika datang kepada abang kata-kata buaya, dan di depan abang ada asbak. Antara asbak dan buaya seharusnya sama apa beda bang? Beda, Bang. Beda. Oke, ada di depan abang kata-kata matahari. Seharusnya sama apa beda bang? Dengan asbak, dengan buaya? Beda, Bang. Beda. Ketika ada kata manusia, seharusnya beda nggak bang dengan semuanya? Dengan buaya, dengan asbak, dengan matahari, seharusnya sama apa beda bang? Beda, Bang. Oke, pertanyaan terakhir. Seharusnya, jikalau ada kata Tuhan di dalam akal abang, seharusnya beda nggak dengan semuanya bang? Dengan apapun yang ada di muka bumi ini bang? Sama, Bang. Nah, itu dia. Ketika abang tidak berani menggenggam kebenaran, itu aja. Itu aja polemik dan kesalahan abang. Seharusnya disuguhkan kata Tuhan kepada abang, abang juga bisa mendapati. Kalau kusamakan dia dengan gedung, berarti setiap gedung adalah Tuhan, setiap Tuhan adalah gedung. Jikalau kusamakan dia dengan tanah, maka setiap tanah adalah Tuhan, setiap Tuhan adalah tanah. Padahal tadi chipset akal abang dapat membedakan yang namanya buaya bukan Tuhan, yang namanya Tuhan yang namanya buaya bukan manusia, yang namanya manusia bukan asbak, yang namanya asbak bukan matahari, yang namanya Tuhan kok sama. Seharusnya ketika disuguhkan kata Tuhan, abang bisa membedakan. Pasti aku punya Tuhan yang membedakan dia dengan apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Itu Tuhan yang maha kuat. Kalau enggak, dia enggak disebut dengan kata-kata asing, Tuhan. Sekali lagi saya tanya, ketika disuguhkan dengan kata Tuhan, seharusnya sama dengan apapun yang ada di muka bumi ini, ataupun tidak sama. Gimana bang? Satu aja, jangan tolak logika abang ketika menerima, itu aja. Tuhan membedakan kita dengan monyet, yaitu dengan akal bang. Karena monyet juga bertangan, abang juga bertangan. Monyet berkaki, abang juga berkaki. Bedanya, abang itu punya akal. Karena apa? Tugasnya daripada akal. Ini ayat buat abang ya, aku kasih ya. Jadi kan, jangan menyalahkan Tuhan yang maha benar itu saat seperti ini bang. Nanti kan abang bakal protes bang. Tidak adil wahai Tuhan, engkau lahirkan aku Kristen, maka hari ini aku menyembah selainmu. Karena bapak dan mama aku adalah seorang karena bapak dan mama aku adalah seseorang Kristen. Kenapa engkau tidak lahirkan aku Muslim? Jawaban Allah di sini. Ini bang, mukjizat daripada Al-Quran buat abang. Dan ini puisi sebenarnya, ini puisi buat abang. Dikatakan Al-Quran kepada abang itu gini.
Bismillahirrahmanirrahim. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من النصير. Ini nanti kejadian abang di sana bang. Nih, nampak nggak di layar? Ini kejadian abang di sana bang. Di mana kejadian ini yang abang akan alami nanti di sana. Ketika saat itu apa ya abang mereka? Mereka berteriak di dalam neraka. Berarti saat itu abang karena tidak mengimani Allah Ta'ala, mereka berteriak. Siapa? Termasuk abang. Ya Tuhan kami. Abang berteriak, ya Allah. Ya, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira zalika kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Kata abang kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bangkit. Aku sudah salah dalam menuhankan. Aku sudah salah dalam memilih Tuhan. Izinkan aku bangkit sekali lagi untuk menyembahmu. Apa kata Allah? Sangat mudah kata Allah kepada abang. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bang Ziko, telah kupanjangkan umurmu dalam masa yang cukup. Umurmu dari mulai kecil sampai engkau berumur sekarang, kubukakan akalmu untuk membedakan mana racun, mana makanan, mana baik, mana buruk. Masa engkau tidak bisa bedakan aku, padahal kuberikan umurmu yang panjang dalam hal untuk dapat berfikir. Nah ini nampak nggak di sini? Tuh bang, Allah cuma ingatkan Anda cuma satu bang, berfikir. Nih, cuma ini Allah ingatkan kepada abang untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Kata Allah sekali lagi untuk abang, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Itu pertanyaan saya kepada abang. Makanya saya terus katakan kepada abang, Abang, buka pikiran abang, jangan tolak kebenaran. Karena penyesalan abang nanti, ketika abang di neraka nanti, abang bilang kepada Allah, tidak adil engkau ya Allah. Engkau lahirkan aku Kristen, sehingga hari ini aku menyembah selainmu ya Allah. Zeko, bukankah telah kuberikan umur yang panjang? Benar? Bukankah telah kuberikan umur yang cukup? Benar. Bukankah kubedakan kau dengan monyet dengan kuberikan akal? Benar. Bukankah engkau pernah bertemu dengan seorang hambaku yang bernama Daman? Benar. Saat ditanyakan apa perbedaan antara Tuhan dengan makhluk yang ada di bumi, engkau justru menyamakan. Salahkah aku? Apa salahkah engkau dalam berfikir? Ya salahku Tuhan. Maka nikmatilah apiku yang menyala itu. Jangan salahkan Tuhan saat nanti. Karena abang sendiri saat saya suguhkan antara manusia dengan matahari, abang bedakan. Manusia dengan patung, abang bedakan. Patung dengan lembu, abang bedakan. Lembu dengan buaya, abang bedakan. Buaya dengan tanah, abang bedakan. Tanah dengan manusia, abang bedakan. Manusia dengan monyet, abang bedakan. Monyet dengan rumah, abang bedakan. Monyet dengan lautan, abang bedakan. Disuguhkan kata Tuhan, abang samakan. Kata Allah, kupanjangkan umurmu hanya engkau untuk berfikir, untuk jika kamu mau berfikir. Masalahnya pertanyaan kepada abang, ketika kemudian disuguhkan ayat yang membuat abang berfikir, apakah hari ini abang akan menolak dan menganggap ini benar? Itu aja bang. Itu aja sebenarnya. Antara abang mau genggam kebenaran yang ada di kepala abang ataupun tidak. Kalau abang mengimani, lah gimana saya mau imani Allah Ta'ala karena dia tidak tampak bang? Bukankah semua agama Tuhannya tidak tampak? Abang dikatakan Tuhan abang pernah ada di muka bumi ini. Abang pernah tengok nggak? Nggak kan? Oke, orang Hindu mengatakan Brahmana, Siwa, dan Krishna pernah ada di muka bumi ini. Abang pernah tengok nggak? Nggak pernah kan? Oke, apa nama itu pernah dikatakan Zeus pernah ada di muka bumi ini. Pernah nggak tengok? Nggak pernah kan? Oke, dikatakan apalagi Sinaga Buddha Dharma itu pernah ada di muka bumi ini. Pernah tengok nggak? Nggak pernah tengok kan? Untuk menunjukkan apa? Semua agama diiming-imingkan dengan pernah ada, bukan ada. Sekali lagi, setiap agama di muka bumi ini diiming-imingkan dengan kata
pernah ada, tapi bukan ada. Yang namanya ada, kamu tidak akan pernah menolak daripada visual matamu untuk membuktikannya. Yang namanya ada, ini ada. Karena apa? Di depan mata saya, retina saya menangkap satu benda, saya pejam mata, deskripsi itu ada di akal. Itu baru namanya ada. Jikalau harus terlihat. Tapi Allah jabarkan, huwal awal, huwal akhir, huwal dhahir. Artinya dhahir apa? Saat kau melihat kejelasan daripada muka bumi ini, ya. Apa yang kau lihat daripada muka bumi ini? Kata ulama tauhid, fandur ila nafsika summan taqili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Apa yang dikatakan? Fandur ila, lihat olehmu kepada nafsika, kepada jiwa engkau, summan taqili, kemudian berpindah ke alam yang lebih tinggi dan ke alam yang paling rendah, maka engkau akan dapati semua ciptaanku yang semuanya berasal daripada tidak ada kepada ada dan tidak ada lagi. Kata Allah, coba kamu lihat dirimu sendiri, kamu berada daripada tidak ada kepada ada dan tidak ada lagi. Coba kamu lihat benda apa semuanya. Oh, itu daripada tidak ada kepada ada dan tidak ada lagi. Coba kamu lihat lembu, daripada tidak ada kepada ada dan tidak ada lagi. Menunjukkan apa? Ada aku sang maha ada. Disitulah aku ada. Karena apa? Aku tidak mungkin menginjaki waktu bumi, wahai manusia, sadar diri. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku menciptakan langit dan bumi yang ada di dalamnya. Tuhan tidak menginjaki waktu bumi, sehingga Tuhan itu ada sepanjang zaman. Seandainya Tuhan menginjak, ya Allah Subhanahu wa taala menginjak tahun 2024, maka bagi makhluk yang terdahulu menjadi tidak adil. Karena apa? Tidak pernah melihat Allah. Kepada makhluk yang akan datang menjadi harapan lampau kepada Allah pernah tampak, untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu akan tidak adil jika menampakkan diri pada satu waktu doang. Di mana keadilan Tuhan? Tapi Allah, aku berada di luar bumi, aku hidup dan tak pernah mati. Ini bumi kita dan ini Allah sedang memantau kita. Jadi Allah ada di mana? Di dalam setiap masa. Tapi kalau Allah ada di bumi, tahun berapa Allah ada? 2024. Fine. 2025, orang di tahun 2025 hanya mengatakan Tuhan itu mitos. Orang yang berada di tahun 1011 misalnya akan mengatakan Tuhan itu harapan. Di mana keadilanmu? Kepada mata 2025 kau tampakkan diri. Kepada mata orang tahun 1011 tidak pernah melihatmu sama sekali. Kepada mata orang 2025, 2027 hanya akan menjadi iming-iming saja untuk mereka. Untuk menunjukkan apa? Tuhan itu tidak seperti itu. Kata Allah, aku tidak mustahil. Kata Allah, aku ini maha ghaib. Tapi tenang, kata Allah dalam Al-Qiyamah, beribadahlah kamu, ya, berbuat baiklah kamu, menyembahlah kamu kepada aku. Suatu saat di dalam surga, nikmat tertinggi, yaitu saat engkau akan melihat aku, melihat sesuatu yang tak pernah engkau lihat di bumi. Engkau akan melihatku bukan dalam bentukku, engkau akan melihatku bukan dalam waktuku, engkau melihatku bukan dalam dimensiku, engkau akan melihatku bukan dalam tempatku. Agar tapi kubukakan retinamu yang lemah, yang butuh kepada bentuk, yang butuh kepada tempat, yang butuh kepada dimensi, yang butuh kepada ruang. Kubukakan kelemahan itu, kuberikan kuasaku, maka tampaklah aku ke depan matamu. Bukan dalam deskripsimu, bukan dalam bentukmu, bukan dalam dimensimu, bukan dalam waktumu, maka aku akan tampak layaknya layaknya Tuhan yang maha luar biasa yang tak bisa pernah engkau deskripsikan. Kubatasi akalmu, kuberikan kau alam rasional. Yang kedua, kuberikan engkau alam imajinasi. Bukankah imajinasi itu cukup untuk menghinaku? Sengaja aku titipkan imajinasi biar engkau tahu bahwa aku tidak bisa dihinakan. Andaikan, sekarang coba perhatikan Daman. Bisa nggak kita pikirkan dalam imajinasi kita, hidung Daman ada di sini, pejamkan mata bisa nggak? Bisa, tinggal pindahin aja. Itulah imajinasi. Bisa untuk kemudian menghina deskripsi. Oke, bisa nggak pindahin gigi Daman ada di sini? Bisa. Pindahin kuping Daman ada di sini, bisa, bisa. Itulah imajinasi. Sekarang Tuhan yang berbentuk sesuatu dideskripsikan oleh akal, adanya alam yang namanya alam alam imajinasi, mengimajinasikan Tuhan. Andaikan Yesus diimajinasikan kaki Yesus ada di kepala, bisa nggak? Bisa. Kita imajinasikan tangan Yesus ada di mulutnya, bisa nggak? Bisa. Kita imajinasikan hidung Yesus ada di belakang, bisa nggak? Pantaskah Tuhan dihina oleh akal yang dia ciptakan sendiri, oleh imajinasi yang diciptakan oleh dia sendiri? Tidak pantas.
Itulah ketuhanan yang benar. Saat Tuhan tidak bisa dihinakan oleh imajinasi manusia. Itulah Tuhan. Gitu Bang. Bukakan akal Anda. Tuhan menciptakan akal Anda bukan tidak berfungsi. Tuhan menciptakan akal Anda bukan untuk Anda khianati. Tapi Allah ciptakan akal Anda untuk kemudian Anda genggam ini benar. Itu saja. Jadi jangan salahkan Tuhan saat Anda meraung ingin dihidupkan, ingin menyembahnya kembali. Itu saja. Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana Bang? Masuk sih Bang. Gimana Bang? Terus ya udahlah Bang, kita anggap itu selesai lah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Gimana Bang? Pertanyaan saya begini sih Bang. Apa lagi Bang? Keberadaan agama khususnya di Indonesia ini itu banyak juga dampak negatifnya. Apa dampak Beragama. negatifnya Bang? Apa dampak negatif beragama Bang? Dampak negatifnya itu tentang terjadi konflik di antara masyarakat gitu. Muncul Terjadi sikap konflik bukan fanatisme. karena agama. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik. Bang, contoh gini. Ada pendeta memperkaos biarawati. Salah Kristen apa salah pendeta Bang? Ya Bang? Kalau ada pendeta kemudian memperkaos biarawati, yang salah pendeta apa Kristen Bang? Pendeta sih Bang. Pendeta. Saat orang Islam, seorang ulama ya, memperkosa santriwati, yang salah ulama apa Islam Bang? Ulama Bang. Untuk menunjukkan apa? Itulah manusia disisipkan oleh Tuhan baik dan buruk. Tugas agama memberikan kebaikan. Tugasnya agama mengekang kebaikan, agama manapun. Tapi saat oknumnya berlaku buruk, jangan salahkan agama. Jadi rentanitas yang terjadi peperangan, konflik, bahasa siap. Saat rentanitas terjadi adanya konflik dan semuanya itu karena apa? Birahi manusiawi untuk kemudian apa? Mempertahankan, mementengi diri sendiri ataupun memicu peperangan. Itu versi pribadi Bang. Tidak ada urusan dengan agama karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Tidak ada Bang. Jangan tolak kebenaran Bang. Oke. Itu saja. Terus jika Tuhan itu satu, kenapa kita harus percaya agama kita sendiri? Kenapa agamanya tidak satu saja begitu? Nah, gini Bang. Tuhan kan mengatakan, Al-Quran itu menjawab semuanya. Tugas Al-Quran menjawab semuanya. Artinya menjawab gini, wahai manusia, aku yang ciptakan engkau, aku yang ciptakan hati engkau, aku ciptakan akal engkau. Jadi agar kamu tidak liar berpikir, kuturunkan Al-Quran, kuturunkan utusanku, yaitu Nabi Muhammad, menjabarkan Al-Quran, agar kalian tahu dan membuka cakrawala kalian berpikir untuk menemukan Tuhan yang benar. Bagaimana kemudian yang terjadi? Misalnya, kenapa kemudian agama menjadi banyak? Saat manusia menerka Tuhan dan menolak kebenaran. Contoh Bang, andaikan Al-Quran tidak turun, apa yang terjadi? Manusia kemudian datang melihat pohon, nyembah pohon, lihat lembu, nyembah lembu, lihat patung, nyembah patung, lihat manusia, nyembah manusia. Padahal Allah bilang, padahal akal kita sendiri bilang, kalau ku lihat lembu, ku potong lehernya mati, ku injak bisa, ku hancurin bisa, ku lihat patung, ku potong lehernya bisa, ku injak batang lehernya, semua bisa. Untuk menunjukkan apa? Tidak mungkin Tuhanku bisa ku jadikan seperti ini. Ku sembah matahari, lah hilang pas malam. Ku sembah bulan, lah hilang pas pagi. Menunjukkan apa? Banyak hal di muka bumi ini yang gak bisa memang ku sembah karena lemah sepertiku. Tapi otak akalku mengimani yang namanya Tuhan itu kuat. Berarti ada satu Tuhan yang maha kuasa yang tidak pernah mendapati kelemahannya. Lalu manusia dengan bebal akalnya sudah tahu itu lemah kemudian menuhankan. Kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kuciptakan iblis dan manusia untuk menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi? Banyak manusia yang tidak menyembah Allah. Banyak, bahkan iblis adalah golongan yang mendurhakai Allah. Apakah Allah menciptakan satu produk gagal? Produk gagal. Produk gagal kan Pak Girang? Tidak, kita yang gagal. Kata Allah, ya. Kata Allah, ku ciptakan kalian sejatinya sembah aku. Ketika kalian tidak sembah aku, salah kalian sendiri. Kata Allah,
Di An-Naba 39, faman sya'atakhadha lillahi ma'ab. Kalau kalian mau kembali, kalau kalian mau pakai akal, kalian akan kembali kepadaku. Ketika kalian lihat Yesus, kalau aku memang harus menyembah manusia, kenapa aku harus sembah Yesus? Bukankah layaknya yang lebih pantas untuk kemudian aku sembah, yaitu ibuku? Kebaikannya lebih bisa aku lihat. Setiap pagi aku disuguhkan makanan. Dia yang menangis saat aku sakit. Di mana Yesus saat itu? Di mana Yesus saat aku lapar? Di mana Yesus saat aku sakit? Tidak ada. Untuk menunjukkan apa? Jikalau memang harus menyembah manusia banget, maka ibu kita harus lebih layak disembah daripada Yesus. Tapi kalau kita meninjau ajarannya, bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Salah satu hidup yang kekal yaitu dengan mengenal Allah satu-satunya Bapa. Itu dia sendiri yang bilang. Makanya ajaran Nabi Muhammad datang di terakhir. Apa yang datang di terakhir? Gini bang, konsekuensi berpikir, kebaikan ataupun kebenaran tidak akan terjadi tanpa kita tahu dulu apa itu keburukan. Setuju nggak? Sama seperti gini, bagaimana kita kenal putih kalau kita nggak kenal hitam? Bagaimana kemudian kita akan kenal hitam kalau kita nggak tahu bedanya sama putih? Bagaimana kemudian kita akan menemukan kebenaran kalau kita tidak mengenal keburukan? Akhirnya apa? Allah pertontonkan, inilah manusia tanpa firmanku, inilah manusia tanpa pemberitahuanku. Apa yang terjadi? Ketika kemudian manusia menyembah dewa-dewa, menjadikan patung, padahal dia tahu dalam akalnya patung itu tidak bisa disembah, tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, mereka sembah. Lahirlah seorang anak manusia tanpa bapak, kemudian apa? Disembah, padahal dia tahu sendiri itu tidak bisa disembah. Sama seperti Adam tanpa ayah dan bapak. Kenapa Adam tidak disembah? Kenapa Yesus juga ikut disembah? Hingga kemudian apa yang terjadi? Perjalanan manusia merubah kitab suci dengan menambah dan mengurang. Apa yang kemudian terjadi? Sesuai hawa nafsunya. Jika kau ingin menyembah Yesus dalam keadaan ini ayatnya. Engkau menyembah dalam keadaan itu, ini ayatnya. Dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Berarti Yesus sedang ngomong, antara Yohanes dan aku, kesaksian aku paling tinggi. Apa kata Yesus? Kata Yesus, ada perintah Bapa yang diperintahkan kepadaku dan itu kujalani sekarang. Dikatakan oleh Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Ada pekerjaan yang diwariskan kepadaku dan menjadikan itu tabarruk kepadaku, yang menjadikan keberkatan itu kepadaku. Selaras nggak? Selaras. Kesaksian Yohanes apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Siapa yang ngatain? Yohanes. Pernahkah? Siapa yang ngatain? Yohanes. Kita katanya pengikut Kristus. Kenapa Yohanes yang kita dengar? Bukankah Yesus sudah meng-announce apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita? Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Jika Yohanes ngomong dengan aku ngomong, maka dengarlah kata-kataku. Apa yang dikatakan? Tentang Bapa yang mengutus aku. Apa Yohanes katakan? Firman telah menjelma menjadi manusia. Tapi dia mengatakan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Dia berkali-kali menampakkan kepada diri dia bahwa dia adalah lemah. Tapi orang yang kemudian ingin menuhankannya, menuliskan ayat-ayat yang membuat dia pantas untuk kemudian disembah. Salahkah Yohanes? Salahkah Yesus? Salahkah kita dalam berpikir? Itu yang kita tanyakan. Hanya kita berpikir bahwa seorang anak manusia tidak layak disembahkan. Bukankah Musa, Isa, semuanya utusan-utusan Allah itu manusia yang kemudian memberitahukan Tuhan yang benar? Siapa Tuhan yang benar? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan yang satu bang. Itu yang disuruh sembah bang. Tuhan yang satu. Satu bukan tiga, tiga bukan satu. Sehingga apa? Kemudian daripada ajaran yang diturunkan, ajaran yang diwariskan, ya dia tiga visualisasi, tiga eksistensi. Oke. Itu tiga apa satu? Satu. Oke, satu. Tapi tiga, ya satu. Di sungai Yordan, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit, ada burung merpati, ada Yesus di bawahnya. Sekalian nongol, satu di langit, satu jadi burung, satu di sungai Yordan. Berapa itu? Tiga. Secara visualisasi, secara mata retina memandang berapa? Tiga. Berarti nggak satu? Ya satu bang. Terus, itu kok tiga itu di sungai Yordan? Ya satu. Ya itu ada suara di langit, berarti ada satu. Terus jadi merpati satu. Yesus sedang dibaptis berapa bang? Satu. Oke, ini jari telunjuk.
ini jari tengah, ini jari kelingking. Berapa bang? 3. Itu ada suara dari langit, ini ada burung merpati, ini ada Yesus lagi dibaptis. Berapa bang? 1. Menunjukkan apa? Kebenaran sejati. Jangan tolak akal. Itu aja, itu kebenaran sejati. Ketika disuguhkan, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis. Berapa bang? 3. Ini ada suara dari langit, ini ada yang jadi merpati, ini yang jadi Yesus. Berapa bang? 1. Itu kan lucu. Oh, dia bang kan satu eksistensi, dia kan satu hakikat. Ini juga satu hakikat. Apa namanya? Tangan. Tapi secara visualisasi jari telunjuk beda dengan visualisasi jari tengah, beda dengan visualisasi jari kelingking. Maka jari kelingking bukan jari telunjuk, maka jari telunjuk bukan jari tengah. Tapi satu hakikat. Ini satu hakikat juga namanya tangan. Tapi itu satu hakikat. Iya, itu juga satu hakikat menurut kalian. Karena apa? Tolak akal. Itu aja. Makanya Allah katakan di dalam Al-Fatir. Nih, yang dikatakan Allah dalam Al-Fatir. Maka berteriaklah abang demam bola di dalam neraka. Apa yang diteriakkan oleh abang imam bola? Oh, bangkitin ya Allah, bangkitin sekali lagi aja. Aku pengen hidup nyembah kamu. Bukankah umurmu telah kupanjangkan? Bukankah kumantapkan akalmu untuk kemudian menemukan aku sebagai Tuhanmu? Tapi masalahnya, untuk dapat berpikir, bagi yang mau berpikir. Masalahnya ya tinggal abang cerna sendiri mau berpikir ataupun tidak, itu aja. Jadi jangan salahin Allah. Ketika Allah menghukummu karena diberikan pikiran, yaitu amanah untukmu, tapi tidak kamu gunakan. Itu aja. Gimana bang? Gimana bang? Menurut saya bang ya, kalau itu kan tadi bahas soal konsep Tritunggal itu ya. Menurut saya, pandangan saya soal beragama ini, ketika kita menggunakan logika atau berpikir terlalu jauh, ujung-ujungnya kita akan lari ke ateis. Berpikir terlalu jauh, kita akan lari ke Itu hanya ateis. bisa dikendalikan. Oke, coba pikirkan sekarang gini, kita akan lari ke ateis kalau kita membahas Allah. Gini, mungkin kita kalau membahas Tritunggal, kita akan lari ke ateis. Tuhan tidak masuk akal. Oke, fine. Kita bahas Allah sekarang. Nah, sekarang gini, apa pertanyaan abang tentang Allah? Silakan. Apa bang? Apa pertanyaan abang tentang ketuhanan Islam? Silakan. Kalau tadi abang bilang masalah Tritunggal, ya udah, daripada nanti kita pikirin sehingga kemudian kita bakal gagal dalam gagal dalam hal berpikir, dan kemudian kita akan menjadi ateis. Karena apa? Kita dalam satu waktu, ini telunjuk, ini jari tengah, dan ini jari kelingking. Berapa ini? 3. Dalam satu waktu, satu suara dari langit, satu jadi burung, satu ada di bawah. Berapa? 1. Itu penolakan akal. Sekarang gini, kalau seandainya ketuhanan Yesus ditolakkan akal, mari kita bertanya Islam. Coba tanya tentang ketuhanan Islam, silakan. Silakan. Tuhan ada di mana? Tuhan bentuk apa? Kalau soal agama Islam, saya kurang tahu banyak sih bang. Tapi saya mau bertanya. Oke, silakan. Bedanya Tuhan Allah itu dengan Yesus apa bang? Bedanya Allah yang menciptakan Yesus. Dalam ajaran Ya, Allah yang menciptakan Yesus. Allah yang menciptakan Allah Yesus. ngomong Terus gini, yang mencipta- dalam Al-Quran terus Allah yang ngomong gini. menciptakan Allahnya siapa? Gini, bentar saya jawab dulu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Oke. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang gini, Yesus, Zeus, Brahmana, Siwa, Krishna, apapun keagamaan yang menyematkan Tuhannya, semua ada di bumi. Tuhan bilang, Allah Ta'ala bilang, yang di dalam bumi aku ciptain. Berarti apa? Secara tidak langsung Allah bilang, selamat menyembah apa yang aku ciptakan. Dan Allah tidak ada di dalam bumi. Dan Allah berada di luar bumi. Mengatakan, yang ada di dalam bumi itu ciptaanku. Berarti apa yang disembah selain Allah? Ciptaan Allah. Makanya turunlah ayat Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kamu sembah selain Allah itu berhala. Sama seperti berhala ada di bumi, tidak pernah mengaku Tuhan, agar tetapi ada orang yang kemudian ingin menuhankan dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sama seperti Yesus, tidak pernah mengatakan Tuhan. Tapi untuk orang yang kemudian ingin menuhankan Yesus, keluarlah dalil. Hari ini telah lahirlah juru selamat dan Mesias di negeri Daud. Yesus nggak pernah ngomong, akulah juru selamat dan Mesias yang akan lahir di negeri Daud, nggak pernah ngomong. Tapi karena orang ingin menuhankan, menciptakan dalil dalam menuhankan, maka tidak salah Allah mengatakan, celakalah mereka yang menambah dan mengurang kitab suci untuk mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Keinginan mereka. Ingin menyembah dituliskan, tidak ingin menyembah dihapuskan. Itu.
Sekarang kalau bertanya tadi, Allah siapa yang ciptakan? Gimana Allah menciptakan? Gini bang, manusia tidak akan putus daripada mencari eksistensi awal. Apa namanya itu? Bukan eksistensi, bukan kausalitas, kausa prima. Nah itu bagaimana teori kausa prima nih? Saya buka lagi nih pembukaan kepada abang nih. Tahu nggak kenapa kita harus menjawab bahwa Allah itu tidak diciptakan? Karena ada banyak fakta yang tidak akan bisa kita bahas kalau seandainya Allah diciptakan. Nah, kita masuk ke logika abang tadi. Oke. Tuh, salah aku tulis. Ini Allah. Oke, kita bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Sekarang gini, otak manusia, ini abang. Abang lahir daripada ibu abang daripada ibu. Daripada ibu kepada 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 ibu sampai tiada batas. Sekarang teori tiada batas akankah diterima akal? Tidak. Karena apa? Kita mendapati setiap manusia tidak ada, tidak ada lagi. Setiap manusia tidak ada dan tidak ada lagi. Bagaimana ada manusia yang tiada batas? Sedangkan ini konsepnya tidak ada kepada ada dan tiada. Oh, manusia itu berasal dari Allah. Lalu kita menanyakan, Allah dari mana? Maka Allah juga akan menanyakan, aku dari Allah yang ini, Allah ini dari ini dari ini, ini dari ini dari ini. Dari apa semua ini? Nggak akan terjawab. Maka otak manusia akan mencerna ada satu kausalitas, akan ada satu kausa prima yang tidak pernah diciptakan, karena darinya semua tercipta. Maka semua yang daripada ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu sampai kepada tiada batas ini tercipta daripada kausa prima yang tidak pernah didapati awal daripada penciptaannya. Kata Allah, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Akulah awalnya. Aku ingin menciptakan, tinggal tercipta. Aku ingin membinasakan, aku tinggal membinasakan. Kalau kalian ingin aku melihat binasa, kullu syai'in halikun ila wajhah. Semua akan binasa kecuali aku. Itu kata Allah. Untuk menunjukkan inilah ketuhanan yang benar. Ketika kita mendapati ada satu zat yang tidak kita dapati kematiannya. Dikatakan dalam Bible Bapak, akulah Alfa, akulah yang paling pertama, kata Yesus. Buktinya, sebelum Yesus masih ada manusia menolakkan akal. Akulah yang paling terakhir. Sebelum sesudah Yesus mati, masih ada manusia selanjutnya. Itu menolak akal kita sendiri. Di balik penjabaran Alfa dan Omega. Tapi Allah, akulah yang paling awal. Menunjukkan apa? Siapa yang mendapati kelahiranku? Catatan sejarah mana yang mengatakan aku lahir? Bahwa aku yang menciptakan kalian. Huwal akhir. Sampai sekarang Allah masih ada. Karena apa? Tidak menginjaki waktu bumi. Tapi kalau Allah menginjaki waktu bumi tahun berapa? 2024 misalnya. Dia menginjaki waktu bumi. Di tahun 2030, mana Allahmu? Mana Allahmu? Ya tidak ada balik ke surga. Berarti dia tidak ada. Karena apa? Mendapati hari akhirnya di dalam bumi. Tapi Allah tidak pernah sekalipun menginjak waktu bumi. Sehingga tercerna oleh otak dia ada selamanya. Seperti itu Pak penjelasan logiknya. Gimana lagi Pak? Jangan tolak akalmu. Kata Allah kepada Bapak, bukankah telah kupanjangkan umurmu dengan masa yang cukup? Oke teman-teman, begitulah pembahasan yang udah kita sampaikan. Semoga adanya hidayah kepada mereka ya. Akan tetapi itu masih berkelanjutan melawan ada oten satu lagi yang nanti kemudian naik. Tapi untuk segmen ini kita akhiri untuk sampai di sini. Tetap nantikan di channel kita. Mungkin akan kita up sekitar 2 atau 3 hari lagi ataupun besok dah. Kita up satu video lagi di mana ada seorang debater selama daripada kekristenan, di mana dia udah lama juga bersama saya berdebat dan dia banyak tahu loh tentang Islam. Dia banyak tahu tentang Islam. Kalau feeling saya dia lagi belajar Islam, makanya dia masih banyak pertanyaan seputar Islam baru kemudian memantapkan hatinya memilih Islam ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Stay tune bersama Romantic Reaction. Insyaallah sebentar lagi ataupun beberapa waktu lagi akan kita up satu video lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian.